ayat Oke. 48. Oke. Yang Matius 5 ya. Tentang 45 48 ada pertanyaan? Ya, 48 tentang kesempurnaan seperti Bapa itu. Sempurna Oke. seperti Bapa. Ya. Silakan Pak Andri. Ya. Ya, Boleh oke. ditambahkan. Matius 5 45 48 ini apa sih? Inilah bagian dari seri khotbah di bukit kan. Yang diajarkan oleh siapa? Oleh Yesus. Khotbah di bukit kan. Nah, kebenarannya apa yang Allah mengasihi semua orang tanpa memandang status moral mereka. Ya, dia memberikan berkatnya seperti matahari, hujan kepada siapa? Kepada semua orang loh. Baik ada orang jahat maupun orang baik. Kasih yang sejati itu memang tidak terbatas hanya kepada mereka yang mengasihi kita, tapi juga kepada mereka yang mungkin memusuhi kita, memfitnah kita, membenci kita, atau bahkan tidak menghargai kita. Itu kebenarannya itu aja. Tegurannya apa? Yesus menegur perilaku yang hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Dia tegur itu. Atau hanya berbuat baik kepada mereka yang dekat dengan kita. Ini dianggapnya apa? Tuhan Yesus menganggap apa? Ini dianggap tidak lebih baik dari perilaku orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mengasihi hanya kelompok kita sendiri, saudara, ya, atau apa lagi? Atau teman-teman, komunitas sendiri, tapi mengabaikan yang lain. Itu menunjukkan apa? Kurangnya pemahaman akan kasih yang universal yang ditunjukkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah, oleh Yesus. Itu kalau dibaca pelan-pelan itu. Jadi apa? Opsinya, perbaikannya. Nah, Yesus mengajarkan apa? Bahwa kita harus mengasihi semua orang tanpa diskriminasi. Jadi ini termasuk siapa? Musuh. Dan mereka yang mungkin menyakiti kita, menfitnah kita, membenci kita. Gampang nggak? Nggak gampang. Nah, inilah proses. Kita diharapkan untuk menjadi teladan kasih universal. Seperti Bapa di surga yang memberikan berkatnya kepada semua orang. Perhatikan, dia memberikan hujan pada orang baik dan orang jahat. Dari komitmennya apa? Ya kita harus mengikuti ajaran Yesus tentang kasih yang tidak bersyarat dan tidak terbatas. Itu, Matius 5 itu mengajarkan itu. Gampang nggak? Nggak gampang. Karena kita harus berusaha untuk menjadi sempurna dalam kasih seperti Bapa di surga. Artinya apa? Ya kita harus berusaha untuk mencintai tanpa syarat dan mengampuni orang yang membenci kita, memfitnah kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Melakukan perbuatan baik kepada semua orang, termasuk mereka yang mungkin tidak membalas atau menghargai kebaikan kita loh. Inilah Matius 5, 45, 48 itu aja. Saya tidak mau refer ke ayat ini, ayat itu. Enggak. Saya stick di firman ini. Firman Matius 5, 45, 48 mengajarkan kita untuk meniru teladan Yesus, meniru kasih Allah yang tanpa batas dan tidak diskriminatif, serta mendorong kita untuk menjalani hidup dengan kasih yang tulus dan universal. Itu komitmen. Mudah nggak? Nggak mudah. Itulah kita perlu proses. Kita perlu terus jaga relasi kita dengan Tuhan. Kita perlu latihan-latihan rohani. Supaya apa? Supaya kasih itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Supaya kita bisa berespon benar. Ya perjuangan memang. Memang saya bisa. Saya harus bisa. Karena saya sudah dikasih dan saya sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Saya yang tidak layak. Saya tidak patut. Tapi Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk saya. Itu yang selalu ada di dalam pikiran saya.
Emang saya nggak difitnah orang. Saya mengadakan ini link Zoom ini. Oh, apa saya peduli? Nggak peduli saya. Saya bukan hidup apa kata orang. Saya hidup apa kata Tuhan. Saya diremehkan. Andri itu siapa? Sekolah apa dia? Nggak ada sekolah. Ya, saya biasa-biasa saja. Saya punya sekolah. Sekolah kehidupan. School of life. That's what I need. Oke, itu aja Pak Bambang. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Perjelasan saya kurang jelas. Silakan bertanya. Saya akan menjawab. Kalau nggak ada yang bertanya, ada sudah jelas. Bu Esther Mariati dari Roma. Halo, Roma, Vatikan, Italiano. Jelas Pak, terima Italiano. kasih. Itu. Memang tidak gampang sih Pak Iya, dalam Bu Esther kehidupan difitnah di sini. sama saudara toh, ditipu lagi Iya. dengan orang Dengan yang pendeta mengaku pendeta. juga. Nah, tapi apa balasannya? Matius 5:4, 5:48, Bu. Iya, Nggak menuju mudah kesempurnaan. Nah, Emang. oke. Iya. Ada Tapi yang mau bersyukur Pak, di sini maksudnya di Roma masih kita ibadah dengan damai sejahtera Pak. Amin. Tidak dikejar-kejar, tidak bubar-bubar gitu. Di sini kita juga bisa mengadakan penginjilan. Memang tidak gampang sih, tapi masih mudah di sini secara bebas. Dimanapun kita berada, di taman-taman, ketemu di bis, saya bisa menginjil Pak. Apa yang saya dapatkan dari setiap hari mendapatkan makanan rohani itu yang menguatkan saya untuk semakin semangat dalam pelayanan. Tuhan itu tidak memikirkan apa pendidikan kita, profesional kita. Jadi Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan tidak melihat masalah kita. Amin. Jadi Tuhan itu buat saya pribadi ya, apa yang saya dapatkan selama 1 tahun ini juga saya belajar dari VMP ya, dari Victory Church Indonesia itu benar-benar saya dikorek, dikulitin, dididik, diajar, ditegur, Pak, tiap hari. Itu yang membuat semangat. Walaupun saya harus berkorban untuk jam tidur saya. Di sini jam 11 di Indonesia jam 4 pagi, saya jam 11 malam. Bayangin Pak. Wow. Kalau orang lain jam 8 sudah tidur, saya jam 11 masih belajar Pak. Itu tidak ada kata terlambat untuk belajar Pak. Tapi itu kerohanian kita semakin dikuatkan untuk supaya kita seperti di kapal tidak terpengaruh oleh ombak yang bagaimanapun dahsyatnya, kita tetap kuat karena bersama Yesus kita kuat. Kita mantap. Makasih. Amin. Oke, Bu Esther, terima kasih. Oma Floren, apa kabar? Oma Floren. Ini penari kita ini. Apa kabar Oma Floren? Ibu penari kita ini. Halo. Buka kameranya, Bu. Oma. Nggak monitor. Oke. Gimana, Bu Lina, gimana? Ada yang nggak jelas? Matius 5:45-48 serian khotbah Yesus di Bukut. Sudah Pak, sudah jelas. Jelas kan? Saya jelaskan mendetil kan? Ya. Gampang dimengerti kan? Oke. Oke, Bu Melani. Halo, Ma Floren. Kenapa nggak mau buka? Jelas Pak. Oke, very good. Oma Floren. Monitor nggak sih? Nggak monitor. Duh, Pak Bambang hilang ya? Kemana Pak Bambang? Halo. Ya, oke. Kalau nggak ada, ya kita akan masuk ke United Prayer ya. Saling mendoakan. Oke, ada teman-teman yang rindu untuk didoakan. Siapa yang merindu untuk didoakan? Silakan buka mikrofonnya.
Halo. Saya deh Pak Andre nih, batuk udah 3 bulan nih Pak, nggak sembuh-sembuh nih. Oh, oke. Batuk. 3 bulan batuk terus. 2 kali ke dokter tapi nggak sembuh-sembuh nih udah batuknya nih. Oke. Iya nih. Batuk. Oke, lainnya ada? Oma Floren. Halo. Oma Floren monitor nggak? Nggak monitor kali Pak Andre. Iya, mungkin nggak monitor ya. Ya, oke. Ibu Lina, ada yang mau didoakan? Halo, Ibu Lina. Halo, ya Pak. Ya, Lapangan ada. doa buat anak-anak saya aja Pak. Oke, doa anak-anak ya, untuk anak-anak. Oke, ya. Oke, kita mulai ya. Bu Esther, bisa tolong doakan Ibu Melani ya, sakit batuk itu. Juga Ibu siapa nih? Ibu Lina, doakan anak-anaknya supaya pergaulannya tetap terjaga lah ya, supaya tetap imannya tetap terjaga. Nanti saya akan tutup dalam doa. Silakan Bu Esther, buka mikrofonnya aja. Emang anaknya Bu Lina remaja ya? Remaja atau masih kecil? Anak saya sudah dewasa ya Bu. Paling besar 28 tahun. Paling kecil 22. Jadi mereka selisih setahun Bu, udah remaja semua, udah dewasa. Ya. Masalahnya apa Bu? Pekerjaan mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, yang saat ini ya dalam kondisi mentalnya agak, psikisnya agak keganggu gitu ya Bu. Agak gimana ya, temperamennya Bu, pasnya dibilangnya temperamennya nggak kontrol. Tapi udah dapat kerjaan atau belum? Anak saya belum dapat pekerjaan tetap Bu, yang 2. Oke, silakan. Puji syukur dan terima kasih Papa. Ya? Ya, silakan Bu Esther doakan Ibu Melani dan Ibu Lina. Pak Bambang nanti tutup dalam doa penutup dan doa berkat. Ya, silakan Bu Esther. Puji syukur dan terima kasih Bapak, pada kesempatan siang hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, di tempat Pak Andre memimpin Tuhan. Biarlah Tuhan Kau gerakkan hati kami untuk ada kesatuan hati, kami saling membangun, saling menopang Tuhan, supaya dijauhkan kami dari perbuatan tidak berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih atas firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, sehingga memberikan kekuatan kami supaya kami menuju jalan kesempurnaan Bapa. Dan pada siang hari ini Tuhan, supaya kami saling belajar untuk menuju jalan kesempurnaan, supaya kami hidup seturut dengan perintah-perintah-Mu Bapa, supaya kami tidak mudah terombang-ambing oleh kehidupan di dunia ini yang penuh dengan kenikmatan dunia, penuh dengan hidup berfoya-foya, tidak mengenal akan kebaikan Tuhan. Biarlah kami tetap taat dan tekun melayani-Mu dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, supaya kami tetap iman percaya kami tetap teguh ya Tuhan, supaya kami selalu melakukan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang dunia katakan. Tuhan, kami pada siang hari ini Tuhan berdoa untuk Ibu Lina Tuhan, biarlah kiranya Kau jamah anaknya, 2 anaknya yang sudah dewasa Tuhan, biarlah Kau berikan apa yang mereka inginkan Tuhan, supaya Tuhan berikan pekerjaan kepada mereka berdua Tuhan, supaya menjadi ada kedamaian di dalam rumah tangga Ibu Lina Tuhan, supaya bisa membantu kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga, dalam keluarga ini Tuhan. Terutama Tuhan, ajarlah anak-anak-Mu ini Tuhan sebagai anak-anak dewasa Tuhan, biarlah Kau jamah mereka supaya mereka takut akan Tuhan, supaya mereka selalu bersandar kepadamu Tuhan, apa yang mereka inginkan, tetapi selalu takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan dalam situasi dan kondisi apapun Bapa, supaya mereka juga hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berikanlah dia kekuatan untuk mereka ada
kekuatan untuk berani berbicara kepada semua orang untuk mewartakan warta kebenaran ini supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan diselamatkan Tuhan. Juga berkati keluarga Ibu Luna supaya di dalam keharmonisan dalam rumah tangganya Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Biarlah di dalam rumah tangga ini Tuhan, Kau berikan apa yang mereka butuhkan Tuhan supaya mereka tetap setia, taat dan setia melayani-Mu dengan ketulusan hati dan kerendahan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, juga tak lupa kami berdoa untuk Ibu siapa? Ibu siapa Pak? Melani. Maaf, Ibu siapa yang tadi satunya? Ibu siapa? Ibu Melani. Ibu Lina. Ibu Melani. Bukan, yang satunya. Ibu Lina yang sakit Sembiring. lutut. Untuk Ibu Lina Sembiring yang sakit lutut, sakit batuk-batuknya Tuhan, biarlah Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan. Apapun yang terjadi dalam tubuhnya, Kau gantikan organ-organ yang baru Tuhan, dan cukupkanlah segala kebutuhannya di dalam. Kau berkati ke rumah tangganya, berkati kesehatan dalam 4 pilar ini Tuhan, dalam kerohaniannya supaya tambahkan kerohaniannya Tuhan, supaya lebih dekat kepadamu dan lebih menuju ke jalan kesempurnaan Tuhan. Dan jamalah mereka di dalam keluarganya Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami yakin dan percaya, kami satukan hati kami oleh segala semua sakit penyakit ini, oleh bilur-bilur Tuhan sembuhkan di saat ini, gantikan dengan organ-organ yang baru. Dan juga supaya mereka juga tetap taat dan setia melayani-Mu dengan takut akan Tuhan, supaya mereka juga mau melebarkan kerajaan surga, mau menjadi penginjil dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapak, juga kiranya Kau berkati Pak Andrea dengan Pak Bambang Tuhan, pakailah mereka dengan mujizat ya Tuhan, supaya apapun yang dikerjakannya Tuhan, supaya meninggikan nama-Mu. Oleh karena nama-Mu ditinggikan Tuhan, biarlah Tuhan Kau pakai mereka di dalam grup ini Tuhan, dalam kelompok ini Tuhan, pakai dengan mujizat. Apapun yang terjadi, walaupun kita harus mengorbankan nyawa, walaupun kita harus mengorbankan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak Bambang, doa berkat Pak. Ya. Haleluya. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali hamba-Mu beserta seluruh saudara-saudara kami yang kami kasihi dan kuberkati, bersama-sama mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa, karena Engkau telah tolong kami di dalam persekutuan kami siang hari ini hingga pada akhirnya. Dan demikian juga Kau telah memberkati kami lewat sharing firman Allah pada siang hari ini, lewat firman Allah di dalam Matius 5 ayat 45-48. Sungguh kami bersyukur karena lewat firman-Mu Bapa, Engkau mencelikkan mata hati rohani kami. Engkau mengingatkan kami, menegur kami. Bahkan Engkau menginginkan kehidupan kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Agar supaya dengan kesempurnaan hidup kami, maka kami boleh lakukan akan kehendak-Mu Bapa. Karena kehendak-Mu itulah kami akan sempurna di hadapan-Mu. Seperti pada siang hari ini, di mana Engkau ingatkan agar supaya hidup kami menjadi matahari, menjadi kehidupan bagi orang lain. Dan bagaikan hujan turun di atas mereka, baik orang jahat maupun orang baik. Hujan-hujan berkat boleh kami sampaikan kami berikan kepada mereka Tuhan, baik terhadap kami sesama seiman maupun yang bukan seiman. Sehingga semua itu boleh kami lakukan karena Engkau telah menginginkan hidup kami sempurna seperti Bapa. Sepikir, seperasaan dengan Engkau Tuhan. Itulah sebabnya
Biarlah kehidupan kami sama dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau terus membawa kehidupan kami di dalam kehidupan yang terus berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus mohon kepadamu. Ubahlah kami, bentuklah kami, hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Agar supaya kami terus dapat memuliakan Engkau, meninggikan Engkau lewat kehidupan kami masing-masing yang Engkau telah percayakan kepada kami, Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, Engkau pasti tidak akan meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami dan Engkau memberkati kami di dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami. Engkau memberkati cucu-cucu kami, anak-anak kami. Apapun yang diperlukan Tuhan, Kau sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami yakin percaya. Kami akan membawa berkat daripada-Mu Tuhan. Berkat kuasa mujizat-Mu bagi saudara kami yang saat ini menderita sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sembuhkan oleh kuasa darah-Mu, kuasa bilur-Mu Tuhan. Nyata keajaiban dan mujizat-Mu terjadi. Kau jamah mereka Tuhan. Demikian juga yang lemah Kau kuatkan. Yang di dalam pergumulan kiranya Tuhan Kau berikan jalan keluar. Yang terbelenggu oleh permasalahan-permasalahan kehidupan. Baik masalah ekonomi, keluarga, anak-anak, dalam nama Yesus. Engkau akan memberikan kelepasan Tuhan. Itulah yang menjadi iman percaya kami kepadamu. Karena Engkau adalah sumber segala sumber kehidupan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau adalah sumber kuasa yang ada padamu akan tercurah bagi kami yang terus mengandalkan Engkau, yang terus berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih daripada itu Tuhan, kiranya oleh kuasa hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau membawa kami terus, menarik kami, membimbing kami, berjalan di atas kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami hidup dalam damai sejahtera-Mu, dan pada akhirnya kami boleh meraih mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang Kau sediakan buat kami yang percaya dan berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, mari berkat-berkat yang sudah disediakan bagi kita sekalian. Bawalah, terimalah dan bawalah berkat daripada Allah di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Sampai jumpa besok. Kesaksian dari pendeta Nini. Oke. Andre. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih. Selamat siang Roma. Selamat siang. Terima kasih Bu Lina, Bu Melani. Bu Melani Depok. Pak Bambang, terima kasih. Tuhan